Jawaban ujian WANGI 2A. Nama peserta Go Giantek, WANGI 1 Surabaya 23 Juli 2005, WANGI 2 Jakarta 26 Juni 2022. Jadi 2 tahun berjalan, setelah berhenti di satu titik selama 17 tahun. Mohon izin untuk memberikan latar belakang terlebih dahulu. Jadi melihat historis kenaikan jenjang WANGI yang saya alami, terlihat ada satu kemandekan akut, yaitu selama 17 tahun. Setelah melewati semua ini dan merangkai benang merah dari semua peristiwa dan kejadian serta perjumpaan, maka saya pun jadi sadar dan mengerti di mana letak kekeliruan itu terjadi. Jadi secara historis saya mengenal Tao Yingsu, saya mengenal Tao Taisang Menshoyopai saat di bangku kuliah di Yogyakarta. Kala itu Sesyong yang memperkenalkan saya kepada Tao menyajikan kisah supranatural dirinya yang seru. Dari situ saya memaknai bahwa Tao Yingsu adalah ilmu sakti yang dapat saya andalkan kelak untuk menjalani kehidupan ini, menerobos segala rintangan, karena saya akan menjadi orang sakti. Konteks saat itu, saya sedang rajin belajar mempersiapkan diri sebagai mahasiswa untuk bersiap menjadi orang dewasa yang siap menghadapi tantangan dan rintangan masa depannya. Maka saya berpikir selain punya bekal ilmu pengetahuan, tidak ada salahnya saya punya bekal spiritual supranatural yang sakti. Begitu pikir saya kala itu. Ternyata yang benar bukan kita menjadi orang sakti maka seluruh persoalan hidup akan menyingkir dari kita. Tetapi kita merubah dulu diri kita menjadi orang yang benar, yang on the track. Pola pikirnya benar, sikapnya benar, emosinya benar, pertimbangannya benar, maka baru itu akan menuntun kita melakoni hidup secara on the track. Nah, gara kita melangkah on the track ini, maka kita akan mengalami kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman hidup yang menakjubkan. Maka ketika kita kemudian menceritakan kisah seru kita kepada orang lain, mendengarnya, maka orang lain akan menyebut kita sakti. Jadi bukan dengan mengejar kesaktian atau menjadi sakti yang seharusnya kita kejar, tetapi menjadi orang yang sadar dan mengerti dan bisa benahi diri, lalu menata kehidupannya. Baru setelah itu kita akan mengalami banyak kisah hidup yang seru dan heboh, sehingga orang-orang dengan sendirinya melabeli kita menjadi atau sebagai orang sakti. Jadi, selama 17 tahun, justru saya berputar-putar saja di tempat, tidak maju-maju, karena tidak lengkap memahami Tao atau Siu Tao. Ini bukanlah soal menjadi orang sakti, orang hebat atau superhero, tetapi ini adalah soal menata diri sendiri terlebih dahulu, menata berbagai error, dan membangunkan potensi-potensi diri yang masih tertidur lelap. Nah, jadi yang dibutuhkan di sini adalah U, dan sekali lagi U, yaitu saya maknai sebagai sebuah kesadaran, kematangan, kedewasaan, kedalaman, dan keluasan berpikir untuk mampu memahami dan memaknai seluruh peristiwa kehidupan yang dialami, sehingga bisa memperbaiki berbagai error di dalam diri sendiri terlebih dahulu, lalu menata ulang segala sesuatunya untuk tepat dan benar di jalur dan rutenya. Atau dalam bahasa Jawa saya menyebutnya noto jero nglaras njaba, nglaras jero noto njaba. Tak beda dengan Siu Tao, yaitu merevisi diri, mereparasi diri, dan membangunkan diri dari keterhanyutan, keterlelapan dalam tidur, pingsan, atau mabuknya. Jadi begitulah kira-kira kekeliruan yang terjadi dalam diri saya selama 17
tahun Syuto dari Wangi 1 ke Wangi 2. Apa makna Wangi bagi Anda? Bagi diri saya pribadi, Wangi ternyata adalah sebuah tanda penugasan. Artinya, bagi saya, terpilih dan lulus menjadi Wangi berarti kita memasuki satu peran baru. Sebagai pengemban tugas, sebagai pelaksana tugas, sebagai pemikul tugas, sebagai penggarap tugas, dan karena ini dibahas dalam dimensi kedewaan, bukan sebuah habitat politik, maka saya pun tidak menggunakan istilah petugas partai. Bagi saya, Wangi bukan sebuah prestasi diri yang patut dibanggakan, seperti gelar dalam dunia akademis yang mentereng. Sebaliknya, melekat dalam jubah Wangi yang kita kenakan adalah sebuah panggilan untuk mengerjakan, merencanakan, mempersiapkan, mewujudkan tugas selagi kita berada dalam dimensi kemanusiaan kita. Sehingga yang menjadi orientasi dan obsesi saya sebagai penyandang jubah Wangi adalah keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang menjadi panggilan khusus saya. Ibarat dalam biji sudah ada pohon. Saya menghasilkan buah semanis sebaik yang bisa saya hasilkan dalam jumlah sebanyak yang mampu saya hasilkan. Dengan ruang lingkup untuk kebaikan dan kemajuan umat Tao Tai Sang Men Soyo Pai sebagai sebuah wadah organisasi pelanjut kehadiran Li Sefu almarhum yang sudah mewariskan ilmu kedewaan Tao Ying Su untuk kita lestarikan dan lanjutkan kemanfaatannya bagi banyak orang yang berjodoh. Pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini sudah Anda lakukan di dalam proses yudonya, baik bagi keluarga, masyarakat, maupun simen? Jadi saya beranggapan bahwa Syuto itu tak ubahnya kita belajar seperti zaman mahasiswa. Dengan kata lain, Syuto itu ya proses belajar yang panjang tak berkesudahan. Karena itu suatu proses belajar, maka saya melengkapi dan membiasakan diri saya untuk mempunyai buku catatan belajar atau diary. Yang bentuknya kalau zaman dulu tulisan tangan. Tetapi karena sekarang sudah modern, saya pun kadang membuatnya dalam bentuk konten YouTube. Jadi metode belajar saya adalah menggunakan satu catatan belajar. Oke. Itu adalah proses Syuto saya. Lalu pertama, penerapan Syuto saya dalam keluarga. Jadi berkat Syuto yang saya jalani, saya jadi tersadar akan kekeliruan saya selama ini dalam peran sebagai seorang laki-laki, seorang suami bagi istri saya, dan ayah bagi anak saya. Namun beruntung 2 tahun belakangan ini, utamanya setelah lulus Wangi, sikap, mindset, pola pikir, pola emosi saya sudah direparasi dan dibetulkan. Yang dulunya saya mau menang sendiri, kini saya sudah bisa mengambil posisi untuk mengalah terhadap istri saya. Yang saya wujudkan dalam syair saya pribadi, wo yang salah, bukan nih, tetapi wo tetap air. Jadi dengan sikap hati ini, ketika saya berhadapan dengan istri saya tidak lagi ambil posisi seperti orang siap bertarung. Tapi kita sudah merendah sejak awal dan kita ambil posisi mengalah. Dan kita mengambil posisi agar istri kita dalam posisi yang lebih tinggi, ya, menang gitu, ya, kitanya yang ngalah. Selain itu, saya jadi sadar bahwa ibarat sopir yang mengemudikan mobil kehidupan keluarga saya, selama ini saya menyetirnya dengan ngawur. Cara nyetirnya tidak menyesuaikan antara kondisi mobil dengan kondisi jalan dan siapa penumpang yang saya bawa. Ibaratnya saya nyetir mobil sedan, tapi justru medan yang saya pilih adalah medan-medan off-road penuh lubang, lumpur, dan air. Ya,
tanpa mempedulikan bahwa dua penumpangnya yaitu istri dan anak saya bukan atlet olahraga yang kuat dan siap ber-off-road ria. Ringkas kata, kini sikap dan cara saya berkomunikasi dan menjalin relasi dengan istri dan anak saya sudah saya rubah. Catatan belajar tentang perubahan ini saya catat dalam bentuk konten YouTube dalam tautan berikut. Ya, yang saya sertakan juga dalam konten ini tapi di bagian belakang nanti. Kedua, penerapannya dalam masyarakat. Jadi kita hadir di dunia ini bukan untuk menjadi penyendiri, tetapi menjadi bagian dari satu masyarakat untuk memberikan satu sumbangsih dan peranan. Di sisi lain, perjalanan Syutau saya telah membawa saya, satu, mengerti jati diri saya. Jadi saya sudah memahami strength atau kekuatan atau biji di dalam pohon diri saya. Perjalanan Syuto saya telah membuat saya mengerti bakat alami dan kekuatan talenta yang melekat bersama diri saya. Dari 4 jenis orang yaitu pemikir, thinker, pelaksana, doer, penjalin hubungan, relator, dan pedagang trader, saya lebih condong dan kuat dalam hal berpikir. Jadi peran yang tepat dalam hidup saya adalah sebagai penulis, sebagai pembuat konten. Maka output kehidupan saya atau buah kehidupan saya adalah buah karya pemikiran dalam bentuk tulisan dan konten. Selain saya menjalani hidup sebagai pedagang bahan bangunan dan pedagang saham. Kedua, tugas dalam hidup saya adalah uji uren. Mengapa? Ini relevan dengan ujian Wangi 2 yang lalu, yaitu pertanyaannya, setelah mengerti selanjutnya apa? Maka jawaban saya adalah uji uren. Uji uren yang saya maknai sebagai berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sudah kita peroleh selama hidup, baik untuk audiens tauyuan dan audiens kalayak umum atau non-tauyun. Dalam bentuk-bentuk tulisan, syair, buku, dan konten yang tentunya isinya disesuaikan dengan karakteristik audiens masing-masing yang kita bidik. Ketiga, wujud kontribusi bagi masyarakat. Hal yang sudah saya lakukan bagi masyarakat adalah berpartisipasi sebagai penulis di seword.com untuk memberikan satu kritik sosial tapi dengan cara yang santun, dengan nama Pena Bagong Setia. Dan tahun 2024 ini saya sudah menerbitkan satu buah buku untuk audiens non-tauyun berjudul 10 Jalan Kehidupan yang Kutemukan. Penerbitan buku ini juga sebagai sebuah pemanasan, warming up, untuk buku kedua yang ditugaskan Samen untuk saya tulis yang masih dalam proses pembuatan. Ketiga, saya telah menggunakan bakat dan talenta saya untuk aktif menulis dan membuat konten bernuansa Tao untuk kalangan Taoyuan. Jadi ini apa yang sudah saya perbuat untuk Semen, baik yang saya salurkan melalui grup penulis website Tao maupun pada kanal YouTube pribadi saya www.youtube.com/gontik88 dan blog http://syutomajujaya.blogspot.com. Namun yang blog ini belum dirilis, masih dalam proses pengisian konten. Selain itu, dengan perbaikan di bidang ekonomi, saya sudah mulai bisa ikut berperan serta dalam ikut berdana untuk berbagai kegiatan di Semen, baik itu berupa POUN maupun berupa sumbangan. Pertanyaan ketiga, di dalam proses Gankung selama ini, hasilnya bagaimana? Di bidang apa yang menonjol dalam diri Anda, coba ceritakan. Jadi dari pengalaman Gankung yang secara klasifikasi kita kenal, ada Jikung, Jingco, Senkung, maka saya mempunyai pengalaman sebagai berikut. Pertama, urusan pernapasan. Jadi setelah saya jalani dan amati, ternyata melalui Liankung, proses dan cara kita bernapas, yaitu proses hembus, hirup, napas itu dibenahi.
Dengan kata lain, kita diajari cara bernapas yang benar, yang on the track. Bila ditinjau dari perspektif energial di mana tubuh kita ini berpadu energi langit yaitu udara, sinar matahari, energi bumi yang berasal dari makanan dan minuman, energi manusia yaitu yang kita kenal sebagai Ji dan Kungli, serta energi dewa yang dalam kosakata Tao dikenal sebagai Senli. Maka proses sirkulasi energial ini sedang ditata dan sejauh kita bisa menangkap maknanya, kita sebetulnya sedang diajari bagaimana menata keempat energi tersebut sesuai jatah dan porsi kita serta rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar kita. Yang kedua, konsentrasi dan kesadaran. Atau yang dalam bahasa Inggris, konsep kesadaran ini dirinci secara lebih lengkap mulai dari attention, yaitu satu perhatian lewat konsentrasi pikiran. Artinya bagaimana kita memilih menggunakan pikiran kita untuk memperhatikan objek A, objek B, dan seterusnya. Kemudian awareness. Awareness itu yaitu kita terjaga atau sadar lewat kepekaan panca indera. Ya, awareness itu lebih kesadaran yang berasal dari panca indera. Bagaimana tangan kita merasakan hawa panas, dingin, ya seperti itu. Kemudian consciousness, yaitu keadaan sedang sadar, ya, sedang tidak tidur, sedang tidak mabuk, sedang tidak pingsan. Sehingga seluruh keberadaan diri dalam keadaan menyala atau on bisa berfungsi sepenuhnya. Lalu derajat yang tertinggi ya, yang paling lengkap itu yang dikenal dengan mindfulness. Sebuah kesadaran yang lebih utuh dan lengkap di mana pikiran, tubuh, emosi, rohani atau soul, mind, body, spirit, dan emotion dalam keadaan terjaga dan sadar sepenuhnya. Ibaratnya, selain sebagai pelaku dalam sebuah peristiwa, kita sedang mengalami itu, tetapi kita juga bisa dalam posisi seolah sebagai penonton atau pengamat yang berada di luar arena. Sehingga dengan kemampuan ini, kita bisa mengerti di mana kelirunya kita. Ya. Ketiga, firasat atau lingkam dan membaca gelagat. Semakin sering Lenkung saya rasakan, kepekaan dalam hal firasat semakin sensitif, semakin peka, sementara dalam pergaulan, saat berjumpa dengan orang, kita bisa mendapat semacam gambaran singkat tentang watak dan karakter lawan bicara kita. Padahal hanya dengan berbicara sebentar gitu, tetapi kita seolah-olah bisa memahami, menyelami watak dan kepribadian orang itu. Ya, ini akan berguna sehingga kita bisa lebih waspada dalam bergaul. Keempat, ilham, pencerahan, pemaknaan, dan penyikapan. Barangkali ini sejalan dengan kekuatan diri saya atau bakat kekuatan saya yang utama, yaitu sebagai seorang pemikir atau thinker. Maka saya mendapatkan manfaat yang banyak dalam hal pencerahan pikiran. Saya lebih bisa memaknai berbagai peristiwa dan menyingkap berbagai misteri yang belum terungkap. Misalnya, saya dengan mudahnya bisa memahami dunia saham secara otodidak dan situasi di dunia saham itu menjadi sangat jelas bagi saya. Kelima, postur badan. Jadi selain pernapasan dibenahi, ternyata proses Liankong itu adalah sebuah proses reparasi bagaimana kita menggerakkan badan kita, bagaimana mengatur postur badan yang sehat dan benar, mau tegak atau mau membungkuk. Nah, melalui Liankong ini kita juga diajari untuk mengatur postur tubuh ini secara benar, secara on the track. Sementara untuk komunikasi dengan dewa lebih banyak berupa dialog imajiner di dalam batin, karena mata batin dan pendengaran batin saya belum terasah dengan baik. Yang sudah terasah dengan baik menurut saya baru pada penalaran atau U-nya saja. Bagaimana menurut Anda agar umat Tao bisa lebih banyak lagi? Berbicara mengenai kuantitas, kita sudah pernah mendengar cita-cita Sepuh untuk menjangkau 1 juta umat. Namun sementara itu saya pernah bertanya kepada Sang Mun, berapa murid-murid Li Sepuh yang sudah ditaui dan didampingi oleh Bu Pak Senya.
maka tersebutlah sejumlah 100 ribuan. Pertanyaannya, ada di mana mereka? Siapa yang mengurusi mereka dan mau menjangkau mereka? Hati saya terpanggil untuk mencoba mencari dan menemukan lalu mengumpulkan kembali 100 ribuan murid Lisefu yang terserah entah kemana. Saya ingin bisa memberikan buku biografi Lisefu kepada mereka, karena dalam pandangan saya mereka berhak untuk mengetahui kisah hidup Lisefu seutuhnya, yang sekarang adalah Dewa Tao Te Sejong. Di mana ini menjadi pijakan yang kuat bahwa benar ajaran Tao yang mengajarkan Tao sebagai sebuah jalan penyiapan dan penggemblengan diri untuk agar sukma kita kelak bisa beralih rupa, peran dan esensinya beralih sebagai dewa, sebagai hasil logis dan lumrah dari penggemblengan diri yang sangat keras dan serius tersebut. Sejalan dengan membaiknya kemampuan ekonomi saya ke depan, semoga saya bisa mewujudkan ini. Saya ingin bisa merangkul kembali murid-murid Lisefu yang tersebar entah kemana. Berikutnya, tentang tantangan ke depan, kompleksitas hidup di dunia bakalan semakin rumit. Maka Tao harus siap memberikan jawaban yang dibutuhkan manusia, yang saya sudah sebutkan dalam 3 kelompok konsep atau pemahaman. Jadi intinya manusia hidup di dunia itu ya pertama dia harus sehat jasmaninya. Maka Tao mesti mampu memberikan jalan buat orang-orang yang telah sadar bahwa dia perlu sehat. Berbagai testimoni Tao Yu yang sudah mengalami pemulihan kesehatan kepada Tao Yingsu akan menjadi literatur yang berharga di masa depan untuk urusan ini. Bahkan salah satu konten saya pun kemarin sudah meneliti bahwa ternyata isi dari kitab Mahadewa Taisang Hojin itu kira-kira sepertiganya berisi tentang bagaimana merawat kesehatan. Kedua, manusia harus waras, cerdas otaknya, waras pikirannya, dan genah hatinya. Maka Tao harus mampu memberikan bukti lewat testimoni orang-orang yang pikirannya tercerahkan, sikap dan wataknya telah terubahkan menjadi lebih baik setelah menjalani Shu Tao dan berpraktek Tao Yingsu. Lewat apa? Ya lewat konten-konten testimoni atau tulisan testimonial mereka dalam urusan ini. Kemudian yang ketiga, manusia itu ternyata harus mapan secara ekonomi. Maka Tao harus mampu menghadirkan petunjuk, kiat, strategi, atau cara membangun perekonomian keluarga yang mapan. Entah lewat jalan sebagai pekerja mandiri, kerja ikut orang, menjadi business owner, atau lewat jalan investor, misalnya melalui saham sebagaimana yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya agar manfaat Shu Tao semakin diketahui oleh masyarakat? Jadi secara ringkas, 1. Perbanyak konten tentang Tao, baik dalam bentuk buku maupun video, misalnya YouTube. Kedua, berdayakan umat, ya sekali lagi berdayakan umat untuk bisa gemar menulis, setidaknya menulis testimoni tentang pengalaman dan pemahaman Tao-nya sejauh yang ia dapatkan dan ia pahami. Sementara dari sisi saya siap untuk mengajari Tao Yu untuk menulis tanpa mengetik dengan menggunakan Google Keep. Kemudian ketiga, pemanfaatan sosmed secara maksimal. Kalau perlu ada tim sosmed nasional yang mengawal sebaran dan exposure konten-konten dari taukuan-taukuan daerah hingga ke pusat. Kemudian 4, latih dengan serius pembicara-pembicara Tao agar dapat memberikan asupan pengetahuan tentang Tao kepada umat. Berikutnya, taukuan-taukuan aktif melakukan kegiatan sosial seperti donor darah dan kegiatan sosial di masyarakat lainnya. Hal ini akan membuat informasi tentang Tao akan tersebar ke masyarakat secara berangsur dan bertahap.
Kemajuan Tao akan bertumpu pada kualitas dari para Huang'i-nya, sehingga pembinaan dan penguatan Huang'i harus menjadi prioritas. Keenam, kemajuan Semen tergantung apa saja menurut Anda. Pertama, tergantung pada 1. Kualitas, 2. Kuantitas, dan 3. Penempatan atau pemanfaatan Huang'i-nya. Mengingat Huang'i diperlukan saat upacara-upacara Tao, Huang'i diperlukan sebagai narasumber yang mengestafetkan ajaran Li Sefu, mengestafetkan arahan Sangmen, dan berbagai hal baik lainnya. Huang'i diperlukan sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan dananya untuk secara bergotong royong, saling berkolaborasi menguatkan dan memajukan perguruan. Perlu dilakukan pemetaan atau mapping bakat, potensi, dan panggilan hidup atau niat yang ada di para Huang'i atau kesediaan para Huang'i mau berkiprah di mana. Jadi para Huang'i saat ini perlu dipotret, di mapping ya, sehingga organisasi bisa menempatkan mereka dalam peran yang tepat untuk kemajuan organisasi. Kedua, pelipat gandaan jumlah Taoyu yang mengikuti pola pembelajaran yang dipercepat atau accelerated learning melalui metode workshop yang diselenggarakan oleh Pamor Plus itu mutlak menjadi prioritas. Mengapa? Karena bagi saya sendiri workshop ini merupakan jalan cepat, jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pemahaman Shuto kita. Ketiga, perlunya melakukan pencatatan dan pengarsipan konten-konten ceramah-ceramah dan Xiang Tao Sangmen menjadi sebuah pustaka yang rapi, runut, dan lengkap untuk mengisi perpustakaan Tao Tai Sangmen Shoyopai. Keempat, perlunya sebuah perpustakaan Tao Tai Sangmen baik berupa buku-buku tercetak maupun dalam soft copy dan konten-konten video lainnya secara terorganisir agar menjadi literatur lengkap yang tersaji dan tersedia bagi para Taoyu, utamanya yang getol belajar. 7. Apa saja kekurangan dan kelebihan Anda? Sebagaimana dalam biji sudah ada pohon, maka saya sudah melihat bahwa strength atau kekuatan saya ada di dalam bidang pemikiran, ide, gagasan. Jadi peran yang tepat bagi saya adalah membuat konten dan tulisan yang mana hal ini sudah dan sedang saya lanjutkan terus dalam kehidupan saya sehari-hari. Kekurangan saya adalah saat ini saya masih harus menyelesaikan karma masa lalu atau konsekuensi di masa lalu, yaitu menutupi lubang kegagalan finansial saya yang masih belum selesai saya bereskan. Itu yang membuat saya tidak leluasa dan tidak berani tampil ke publik. Baik, itulah semua adalah jawaban atas soal ujian Huang'i 2A. Saya sadar bahwa secara kriteria saya belum memenuhi syarat, tetapi ini saya ajukan sebagai sebuah kesiapan, dan apabila ditanya kesiapan saya yang lain apa, utamanya saya siap untuk memberikan literasi dan edukasi finansial, utamanya bagaimana trading dan berinvestasi di bidang saham kepada seluruh Taoyu di Indonesia di 20 kota. Demikian paparan dari saya, terima kasih. Begini, kamu ini nggawa mobil gak nganggo mikir, ngawur ugal-ugalan, sak karepmu dhewe, sak kepenak udelmu dhewe. Mengendarai mobil sedan, kok kamu malah milih medan off-road yang penuh lumpur dan lubang. Koplak tenan kowe iki, ngawur kowe. Mobilnya udah dadi cepet rusak, dasar on. Kecuali mobil yang kamu bawa itu Jeep Land Rover yang memang didesain untuk medan off-road. Wah, kowe iki ngawur tenan, cuk. Lagian kamu bawa mobil gak lihat-lihat siapa penumpangnya yang kamu bawa. Iya, kalau penumpang kamu itu sama-sama petualang,
adventurous seperti kamu yang menyukai tantangan-tantangan yang seru. Lah ini penumpang yang kamu bawa tipenya orang-orang yang halus, tipenya orang-orang yang lemah lembut. Kau bawa mobilmu seperti roller coaster. Wah, mabuklah mereka. Memang benar kamu sudah punya SIM. Memang benar kamu sudah bisa menyetir mobil dengan aman dan selamat. Tapi sekarang kamu mesti menyesuaikan antara jenis mobil yang kamu bawa dengan situasi medan yang kamu lalui. Sesuaikan juga cara mengemudimu dengan jenis penumpang yang kamu bawa. Selain aman dan selamat, mengendarai mobil itu ya harus bisa nyaman dan tenteram buat penumpangnya. Ngerti cuk? Mudeng gue saiki. Nah itu dia teman-teman. Setelah sesi imajinasi ini berakhir, saya pun tersadar bagaimana selama ini saya telah egois mengemudikan mobil kehidupan saya sesuka hati saya, tanpa memperhatikan siapa yang saya bawa dalam keluarga saya. Nah lalu ke depan bagaimana selanjutnya? Oh ya gampang. Kan kamu sudah membaca, kan kamu sudah tahu bahwa dalam Syuto ada 3 tuntunan yang diajarkan, yaitu 1, teruslah Syusin Yangsin. Apa to kuwi? Ya teruslah melakukan revisi terhadap watak, karakter, kepribadian, kebiasaan, kelakuanmu. Ya, yang keliru-keliru ya seperti sopir ini. Ini kamu perbaiki. Terus yang kedua, yaitu akan terfasilitasi. Syusin Yangsingmu itu akan terfasilitasi apabila kamu imbangi dengan latihan Tao Yingsu yang rutin, ya, yang sering, ya, yang nggak pernah putus. Plus lagi ditambahi dalam kehidupan nyata, mata kamu peka melihat penderitaan orang lain. Kamu menjadi murah hati untuk melakukan kumte, beramal menolong orang lain sesuai relevan dengan situasi dan kondisinya dan kesanggupan serta jangkauan yang bisa kamu lakukan dan berikan. Nah itulah kamu nanti akan bisa mengemudikan mobil kehidupanmu dengan lebih aman, nyaman, enak dan tenteram gitu. Lalu menjadi manusia mulia seperti yang tertulis dalam angpau rezeki itu, dalam konteks kamu yang relevan dengan kamu apa? Ya, menjadi manusia yang mulia. Menjadi manusia yang mulia itu gimana untuk konteks kamu saat ini? Ya, dalam konteks diri saya menjadi manusia mulia, yaitu menjadi seorang laki-laki yang memiliki kerendahan hati dan gentleman untuk mengakui dan berkata kepada istrinya, "Wo yang salah, bukan ni, tapi wo tetap I ni. I still loving you." Mewujudkan sebuah cinta yang utuh, yang penuh perhatian dan kasih sayang. Penuh perhatian dan kasih sayang untuk selalu bersedia menempatkan diri dan rendah hati yang berlangsung sekarang di masa kini hingga berlanjut dalam cinta yang abadi. Niscaya kalau kamu sudah menerapkan cara mengemudikan kehidupan dalam keluargamu dengan satu kerendahan hati dan gentleman untuk mengakui, bersedia mengkoreksi diri sambil tetap berkata, "Wo yang salah, bukan ni, tapi wo tetap I ni." Maka selanjutnya kelancaran
akan terjadi sesuai keinginan kita, dan berita-berita baik akan sering terdengar oleh kita. Itulah kehidupan indah di masa sekarang, dan kehidupan indah di dalam keabadian. Sebuah lagu Without You. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. I can't live if living is without you. I can't give, I can't give anymore. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if